Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Semakin gencar menyerang setiap titik sensitif istrinya. Milna mendongak setelah ia menyapu aliran darah yang merembes pada wajahnya. Kau sepertinya terluka cukup parah. Lalu tanpa aba, Joy mengulurkan tangannya ke pinggang dan bahu Milna. Gia, gadis itu memekik ketika dirasa tubuhnya melayang di udara. Refleks ia pun memegang erat leher pria yang menggendongnya itu. Membawanya menuju pasukan Bumblebee. Milna, kau baik. Baik sajakah? Susi berteriak histeris ketika melihat pakaian gadis itu bersimbah darah. Aku, baik saja Nona. Luka ini tidak akan merobohkan wanita tangguh sepertiku. Ucapnya sok kuat demi meyakinkan Susi. Padahal, ia tengah matian bertahan agar tetap sadar. Karena kepalanya sangat pusing, serta pandangannya yang mulai kabur dan berkunang-kunang. Istirahatlah, kita akan membawamu dan yang lain ke rumah sakit, titah Susi. Kita akan ke hotel dulu, Nona. Itulah pesan dari Tuan Arjuna. Jelas Joy yang kini berada di depan kemudi. Tapi mereka semua terluka, Joe. Semua karena diriku, karena mereka melindungiku. Protes Susi yang terima bila mereka malah ke hotel dulu, sementara 3 pengawal wanita ini terluka parah. Nona, begitu mengkhawatirkan anak buah. Nona, wanita berhati lembut. Milna menatap Susi dengan senyum setelahnya ia benar tak sadarkan diri. Lihatlah, Milna pingsan, pekik Susi, panik. Nona, rencana tetaplah rencana apapun yang terjadi, jelas pengawal wanita yang memegangi Milna. Tapi, Susi membekap mulutnya, bahkan pengawal yang di samping Joy pun tengah menahan sakit di bahunya. Kami harus memastikan Anda selamat sampai tujuan. Karena ini adalah misi kami, jelasnya lagi. Susi diam, ia tak mengerti akan peraturan aneh yang mereka sebutkan tadi. Bukankah dirinya sudah lolos? Bukankah itu berarti dirinya sudah aman? Tak lama mereka pun sampai di hotel, disambut oleh pasukan pengamanan di sana. Bawa para wanita itu ke rumah sakit terdekat. Perintah Joy seraya melempar kunci mobilnya pada salah satu pasukan dari klan Toyobo itu. Lalu dirinya pun masuk, mengiringi Susi ke dalam hotel. Beberapa saat kemudian, sesosok wanita cantik dengan tubuh ramping semampai berbalut gaun putih panjang yang menyapu lantai. Keanggunannya memantul dari kaca besar di hadapannya. Ia takjub menatap dirinya yang sangat berbeda. Gaun putih tanpa lengan, hingga menampilkan bahunya yang mulus dan indah. Model yang sederhana, dengan bahan yang nyaman di kulit putih bersih Susi. Warna yang menyatu sempurna, membuat tampilan mewah dan elegan berkat paduan dari keduanya. Apakah ini, aku, heran Susi, ketika dirinya menatap cermin di hadapannya. MUA di hadapannya merasa tergelitik dengan pertanyaan dari kliennya tersebut. Tentu saja, Nona, memang siapa lagi yang sedang kami dandani? Jawabnya dengan senyum dikulum, seraya memasangkan mahkota kecil mengkilap di sanggul Susi.
Sekali lagi Susi menatap pantulan gambar dirinya yang begitu sempurna. Bahkan di pernikahan pertamanya, dirinya tidaklah se-gorgeous ini. Gorgeous girl, puji sang penata rias, puas dengan hasil polesan dari jemarinya. Tang Yu, Miss, sahut Susi dengan senyum malu-malu. Kami permisi, Nona. Setelah pengantin pria sampai, kami akan kesini lagi. Para penata rias itu undur diri, meninggalkan Susi dalam kesendirian. Kau di mana? Bukankah kau berjanji, kita akan bertemu di lobi hotel? Kau harus baik saja, atau aku tidak akan ada alasan lagi untuk bertahan hidup kali ini. Cepatlah datang, aku tidak suka menunggu. Susi memejamkan matanya yang memanas. Hatinya seketika kalut dan berselimut kegamangan. Apapun bisa saja terjadi pada Arjuna-nya. Arjuna terjatuh duduk, sebuah peluru yang melesat sempat menggores bahunya sedikit. Anda tidak apa kan, Tuan? Red menghampiri Arjuna yang tertunduk lesu. Aku baik saja. Antarkan aku ke hotel sekarang juga. Arjuna memegang lengan Red kencang, lalu menatap mata pria botak itu tajam. Sebuah perintah yang tak boleh ditolak ataupun dibantah. My Queen, pasti sudah menunggu lama, ucapnya lagi. Tapi, keadaan, Tuan, Red ragu, melihat kondisi tuannya. Apa aku bisa dibantah? Arjuna mendelik, seakan tatapannya itu mampu menembus hingga jantung. Baiklah, Red pun memapah tuannya keluar dari kamar berbau anyir campur mesiu itu. Meninggalkan raga domino, yang telah terkapar dengan kepala tertembus selongsong besi panas. Tuan, Anda baik saja. Red, bagaimana kau bisa terlambat? Maki Better tak terima, melihat tuannya terluka. Tenanglah, Bet, aku hanya tergores. Bahkan diriku berhutang nyawa pada si Bruce Willis ini. Jelas Arjuna sambil terkekeh pada pria botak yang memapah tubuhnya. Kecakapan amat disamain sama aktor blockbuster movies, Die Hard, ejek Better tak terima untuk kedua kalinya. Mereka pun keluar area villa, yang mana menjadi markas rahasia klan Durex. Biarlah sisanya menjadi urusan klan Toyobo. Red membawa Arjuna dengan Lamborghini kuning yang penyok pada sisi kanan dan kiri itu. Menandakan, Bumblebee itu baru saja melakukan pertarungan mencekam. Sementara beberapa personil mengalami luka, serta kendaraan yang mereka gunakan juga rusak parah. Better dengan Bumblebee lainnya mengawal dari arah belakang, sedangkan Black dengan mobil jeep curian mengawal dari depan. Walls, kenapa kau tidak turun? Better menatap tajam pada pemuda di sebelahnya itu. Kalau aku ikut bertarung, lalu siapa yang menghalau para polisi tidak berguna itu? Jawab Walls dengan mencebikkan bibirnya ke arah Better. Ya, benar juga. Pria maco dengan rambut yang dikuncir itu pun akhirnya cuma bisa nyengir kaku. Kalau tidak bisa tertawa mending gak usah aja deh paman. Daripada dipaksakan, malah jadi seram, ledek Walls disertai kekehannya. Pletuk, syes, pemuda itu meringis sambil mengusap belakang kepalanya. Jaga bicaramu, ancam Better, seraya menyenderkan punggungnya, merenggangkan sedikit otot kaki dan juga badannya. Kau yang harus jaga tanganmu,
Paman. Agar tak seenaknya memukul, pekik Walls geram sekali. Kenapa semua mudah saja dan seenaknya memukul dirinya yang imut ini? Tanganku akan diam seiring mulutmu, sahut Better dengan mata yang terpejam. Ya, anak kecil selalu saja salah, meskipun terkadang mereka benar. Walls hanya bisa menggerutu dalam hatinya, bibirnya terus saja berkomat, kamit tak jelas. Bos, Tuan tidak akan lewat lobi depan. Kami akan menyembunyikan luka Tuan dari Nona. Ucap pengawal yang bernama Red melalui alat komunikasi jarak jauh yang menempel di telinganya. Lewat basement saja, aku telah menghubungi Joe agar memanggil dokter, jelas Better yang masih terpejam. What? Abang terluka? Sontak Walls langsung menoleh cepat ke arah Better. Paman, katakan apa yang terjadi? Walls berteriak pada Better sembari mengguncang bahu pria itu. Seketika kedua mata Better langsung membuka lebar, lalu memberi tatapan super duper tajam ke arah Walls. Kenapa auramu seram sekali, Paman? Nanti tak ada wanita yang mau dekat denganmu baru tahu rasa. Walls pun kembali pada posisinya, berencana melihat sendiri saja nanti. Pasti abang tidak terluka parah bukan? Kalau iya, mana mungkin paman kulkas setenang itu? Sesampainya di hotel, Arjuna mengendap masuk ke kamar sebelah, dikawal oleh Joy dan beberapa anak buah kiriman Eric. Ia tak ingin wanitanya itu khawatir dengan keadaannya. Karena itu, lebih baik ia sembunyikan keadaannya saat ini. My Queen, aku merindukanmu. Ah, padahal kita baru berpisah beberapa saat lalu. Sabarlah, aku akan menjemputmu untuk mengikrarkan sumpah kita. Arjuna memejamkan matanya, membiarkan para tim medis membersihkan lukanya lebih dulu. Tangan kekarnya mencengkeram spray yang membungkus kasur. Mendesis pelan, ketika luka yang sedikit menganga itu dibersihkan. Kami akan mulai menjahit, saya harap Anda bisa menahannya. Karena, Anda sendiri yang menolak diberi obat bius, jelas dokter pria itu padanya. Lakukanlah, titah Arjuna, yakin. Tunggu dulu, Bang, kenapa gak dibius lokal aja? Biar tidak terasa sakitnya, heran Walls yang baru saja bergabung di dalam kamar itu. Seketika Better menarik Walls ke pojokan, menjauh. Bocah ini tak tahu apa tapi rusuh sendiri. Sini kau, bocah, Better terus menarik Walls. Jangan menarik kerah bajuku, Paman, protes Walls, tapi sia. Dirinya pasrah diseret asisten berkuncir itu. Kau menjatuhkan harga diriku saja, geram Walls, sambil menepis tangan Better. Akan tetapi, tatapan tajam Better membuat nyalinya ciut. Dengar, kalau dibius nanti tangan abangmu akan mati rasa selama 2 jam. Sementara, ikrar tinggal beberapa saat lagi, jelas Better yang mengunci pergerakan dan juga pandangan Walls. Jadi begitu, baiklah aku mengerti. Walls akhirnya mengangguk patuh. Anak badung itu, akhirnya dapat pawang juga. Joy terkekeh pelan sekali, melihat bagaimana interaksi antara Walls dan Better. Sementara itu di kamar khusus untuk merias, terlihat Susi tengah berdiri. Menatap keluar jendela, sembari memegangi ponselnya. Sebelah tangannya melingkar di area perut.
sampai kapan aku menunggumu? Acara kita sebentar lagi dimulai. Aku bahkan sedikit pun tak ada kabar darimu. Apa kau baik? Baik saja, Ar? Susi menoleh cepat, mendengar kenop pintu yang diputar. My Queen, Ar, Susi sontak menoleh ketika mendengar suara bariton yang ia hafal. Seketika ia berbalik serta mengangkat bawahan gaunnya yang menjuntai, bermaksud berlari menghampiri Arjuna. Iya. Sayang, stop, janganlah. Saking cepatnya, Susi tak dapat mengontrol pergerakan kakinya yang mengenakan high heels setinggi 12 inci. Kenapa kau harus lari? Biarkan aku saja yang menghampirimu, ucap Arjuna dengan senyum simpulnya. Melihat bagaimana antusiasnya Susi ketika melihatnya. Tentu saja, karena aku sangat mengkhawatirkanmu, Susi membetulkan posisi berdirinya. Untung saja, ia jatuh tepat di pelukan Arjuna. Aku baik, baik saja, kau lihat kan, ucap Arjuna seraya menunjukkan keseluruhan raganya. Ia yang telah berganti pakaian dengan tuxedo berwarna senada gaun Susi, hingga luka di lengannya benar-benar tertutupi sempurna. Sebentar lagi, Vanish akan ke atas. Ia akan membawamu ke hadapanku nanti. Setelah mengatakan itu, Arjuna melabuhkan kecupannya di bibir berwarna merah muda itu. Warna bold yang menghiasi kedua mata wanitanya menambah kesan menawan di wajah cantik itu. Kau sangat cantik, aku pangling, ucapnya setelah ia melepas tautan mereka. Susi tak menjawab, ia kembali mendekatkan wajahnya pada Arjuna, bermaksud kembali menempelkan bibirnya. Sebelum akhirnya, Arjuna mendorong pelan tubuhnya. Nanti, make upmu luntur sayang, tolak Arjuna, menahan bibir menggoda itu dengan jari telunjuknya. Bukan maksud hati mengecewakan wanitanya itu, hanya saja dirinya takut tak kuasa menahan diri jika mereka terus berdekatan seperti ini. Penolakan Arjuna membuat Susi mendengus kemudian mencebik lucu. Tolong, jangan lakukan itu sekarang, Arjuna menjawil hidung mancung Susi. Membuat semburat malu mencuat lepas dari kedua pipi wanitanya. Aku senang, sangat senang, kau baik-baik saja. Terima kasih, telah menepati janjimu, ucap Susi menatap mata Arjuna dalam. Aku memang pria yang selalu memegang janjinya, ujarnya bangga. Susi menepuk pelan lengan Arjuna. Syes, desisnya. Apa segitu sakitnya? Perasaan tidak sekencang itu, heran Susi yang kaget melihat ekspresi kesakitan dari Arjuna. Aku hanya menggodamu, Arjuna mengedipkan sebelah matanya. Jangan sampai Susi tahu mengenai lukanya, pikirnya. Kau ini, kebiasaan, jarimu ini, Arjuna menepis pelan jemari yang suka mencapit itu. Keluarlah, aku akan menyusul, ucap Susi setelah menyudahi tawa kecilnya. Jangan lama. Dup, Arjuna meninggalkan bekas kecupannya di kening licin itu. Susi yang digandeng oleh sahabatnya, Vanish, melangkah dengan anggun menghampiri mempelai pria yang tengah menantinya dengan debaran tak biasa. Susi dan Arjuna, pasangan serasi itu, yang sampai di tahap ini dengan perjuangan tak biasa dan lazim. Kini, senyum sumringah telah merekah di wajah bahagia keduanya. Selamat, Kak. Vanish memeluk Susi erat,
air matanya luruh seiring rasa untuk sahabatnya itu. Terima kasih telah mendukungku sampai ke tahap ini, ucap Susi seraya mengurai pelukan dari Vanish. Selamat, Tuan, Nyonya, Better menyalami keduanya, meskipun tatapannya sempat terpukau pada wajah cantik Susi. Sial kau Better, hentikan senyummu itu. Van, bawa Better pergi dari sini, titah Arjuna, yang kemudian diangguki oleh Vanish. Kau pelit sekali Tuan. Better pun berlalu sambil memaki Arjuna dalam hati. Pak, bagaimana kalau kita makan itu? Vanish menunjuk stand yang menyediakan roti es krim. Baiklah, Better menurut dengan senyum di bibirnya. Suasana hatinya, kenapa cepat sekali berubah? Bahkan ia menurutiku. Kembali ke atas pelaminan, di mana nampak seorang pria yang gagah tengah menyalami kedua mempelai. Jadi, ini wanitanya yang telah membuat jalanan kota pagi ini menjadi sorotan. Erik menatap Arjuna lalu beralih kepada pengantin wanita. Nyonya, kau memang layak diperjuangkan, puji Erik dengan pandangan kagum memuja. Bahkan, sudut bibirnya terus terangkat mengembangkan senyumnya. Sejak kapan manusia sombong itu bisa memuji wanita? Apaan dia? Hei, kondisikan matamu. Arjuna telah menyembunyikan kepalan tangan di belakang tubuhnya. Tuan Erik, Anda cari masalah saja. Turunlah cepat. Tidakkah kau lihat bahwa pengantin prianya sudah berasap? Joy menutupi mulutnya dengan kepalan tangan demi menahan kekehannya. Sepertinya aku juga yang harus turun tangan. Joy pun naik ke pelaminan. Tuan Erik, mari kita menikmati makanan lezat. Sayang sekali bila kita melewati momen makan gratis ini. Bagaimana? Ajak Joy seraya merangkul bahu lebar itu dan menggiringnya menuruni tangga. Asisten resek kau, aku kan sedang mengerjai bosmu. Lagi pula, istrinya memang sangat cantik. Memandang sebentar saja, apa tidak boleh? Erik terus saja merutuk dalam hatinya. Sayang, My Queen, kita ke atas saja. Kau pasti lelah berdiri sejak tadi. Gurat khawatir terlihat jelas dari wajah Arjuna, karena melihat Susi mulai menggerak-gerakkan kakinya. Wajah cantik itu merona, dengan panggilan baru yang disematkan padanya. Tangannya terulur, menyambut ajakan dari suaminya itu. Ponsel di saku Joy bergetar. Segera pria itu menggeser layar ponselnya, hingga nampaklah sebuah pesan singkat. Pak Joy, Milna harus menjalani operasi kecil. Dimohon kedatangannya demi administrasi rumah sakit. Aku titip Tuan dan Nyonya. Ada yang harus kuurus di rumah sakit. Joy menepuk bahu asisten berkuncir itu. Mereka berdua, pasangan pengantin baru ini, terus bergandengan tangan sepanjang jalan, seraya melempar senyum penuh sukacita. Arjuna menggesek kartu akses untuk membuka pintu. Tangan Susi pun terulur untuk mendorongnya. Tunggu, My Queen. Arjuna menahan Susi yang hendak melangkah masuk. Kenapa? Spontan Susi berteriak kaget karena merasa tubuhnya melayang di udara. Sontak dirinya mengalungkan kedua lengannya ke leher kekar Arjuna.
Pandangan mereka seketika bertabrakan, menimbulkan percikan dan sengatan berdaya tegang tinggi. Kau adalah My Queen, ratuku. Mana boleh berjalan ke kamar. Arjuna pun mendorong pintu dengan kakinya dan menutup dengan bokongnya. Matanya terus memandang iris hitam pekat di dalam gendongannya. Berjalan perlahan hingga kini mereka telah sampai di pinggir tempat tidur. Raduan berukuran king size itu telah dihias secantik mungkin dengan tatanan yang begitu sweet romance. Sepasang model angsa putih tengah beradu paruh di atas hamparan kelopak bunga mawar merah. Lilin beraroma terapi dengan harum lavender dan lili, begitu menenangkan, mengendurkan urat saraf yang tegang sejak pagi tadi. Arjuna menurunkan perlahan pengantin wanitanya, tanpa sedetik pun mengalihkan pandangan mereka. Dua tangan Susi pun masih bertengger manja di leher kekar Arjuna, membuat pria itu leluasa untuk meraih pinggang rampingnya. Postur tubuh Susi yang hanya sebatas dada Arjuna, terbantu dengan high heels-nya yang berukuran 12 cm. Arjuna memiringkan wajahnya, lalu semakin mendekat hingga kedua bibir itu menempel dan saling memagut lembut. Mereka menyesap dengan perlahan, melepaskan rasa rindu yang membuncah di dalam dada masing-masing. Menumpahkan rasa cinta, yang kini mereka sadari semakin kuat, ketika mereka begitu merasa takut kehilangan satu sama lain. Ketika mencuat rasa ingin melakukan apapun demi orang yang terpenting di dalam hidupmu, hingga rela mengorbankan nyawa satu-satunya milikmu. Itulah level cinta tertinggi, ketika kau selalu ingin melihat pasanganmu tersenyum dan selalu aman di sisimu. Seiring desiran yang mengalir pada setiap pembuluh darah keduanya, seiring itu pula mereka semakin mendekap erat hingga tak ada lagi jarak. Entah terbawa suasana yang semakin panas ataukah, Arjuna merasa kini ia bebas melakukan apapun pada Susi. Hingga secara perlahan jemarinya mengusap punggung yang terbuka separuh itu perlahan dan halus. Susi yang sudah lama tak mendapat terang pada kulit halus nan mulusnya, kini meremang. Suara haram itu pun secara tak tahu malu lolos begitu saja dari kedua bibirnya. Membuat Arjuna seperti mendapat sinyal tinggi, hingga ia semakin bersemangat. Jemari nakal pria dewasa yang masih perjaka tong itu, bergerilya di punggung Susi. Hingga ia menemukan resleting dari gaun tersebut dan menurunkannya perlahan hingga batas akhir, yaitu tepat di ujung tulang ekor. Ini tak hanya satu tangan yang bermain di sana, tapi kedua tangannya meraba dan meraba dengan bebas. Membuat sang empunya melepaskan ciumannya karena ia harus bernyanyi dengan lirik yang itu saja. Seiring pemanasan yang mereka lakukan, bahkan kini Susi telah dibaringkan di atas kasur empuk itu dengan posisi Arjuna yang mengungkungnya. Gaun yang setengah merosot itu menampilkan apa yang selama ini tak pernah dilihat oleh Arjuna. Jakun pria itu turun naik, dadanya berdegup kencang. Pemandangan indah itu membuat sesuatu di bawah sana sesak. Apakah ini saatnya pedang naga puspaku keluar? Tergoda dengan yang tersedia di depan matanya, Arjuna pun memajukan wajahnya. Susi yang sudah lama tak merasakan sentuhan pada tubuhnya,
apalagi di daerah sensitifnya. Membuat dirinya mengerang halus serta mengeluarkan desah yang terdengar merdu di telinga Arjuna. Raganya merespon dengan cepat setiap belayan dan sapuan dari bibir pria gagah nan tampan di atasnya. Menggelinjang dan menggeliat dengan gerakan yang semakin mengundang gelora lelaki Arjuna. Tanpa sengaja Susi mencengkeram lengan atas Arjuna, ketika pria itu menyesap leher putih jenjangnya. Ak, jeritan kecil sukses meluncur dari kedua bibir Arjuna. Kenapa, Ar? Apa aku menyakitimu? Susi bertanya dengan mengerutkan dahinya, bingung. Melihat ekspresi kesakitan sungguhan di wajah suaminya itu. Darah, Susi memekik dan seketika mendudukkan dirinya. Ketika melihat cairan merah merembes dari lengan Arjuna. Karena pria itu hanya mengenakan kemeja putih, sehingga nampak jelaslah bercak merah pada bisepnya. Apa yang terjadi, Ar? Kau terluka? Susi tak dapat mengeluarkan suaranya. Karena Arjuna telah membungkam dengan bibirnya. Sesapan demi sesapan mewarnai sesi ciuman yang semakin memanas itu. Susi hampir saja terbuai lagi. Seketika ingatannya kembali maka ia pun melepas paksa tautan bibir mereka. Susi mengambil napas, setelahnya ia kembali berteriak. Kau ini bagaimana? Kita ke rumah sakit sekarang. Susi memerintahkan Arjuna, agar suaminya itu mau mengobati lukanya. Tidak perlu panik sayang, My Queen. Arjuna menolak dengan alasan baik saja dan sudah mendapat pertolongan pertama. Tidak, Ar. Bagaimana bisa kau? Arjuna kembali merebahkan tubuhnya, kali ini sembari melucuti gaunnya. Hingga tak ada satu benang pun yang melekat pada raga molek nan aduhai itu. Sungguh indah, ini semua milikku sekarang, nanti dan selamanya. Kau adalah milikku seorang. Susi tak bisa melawan sifat keras kepala Arjuna. Mereka pun melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Maka, terjadilah apa yang seharusnya terjadi di kamar pengantin itu. Dan, malam pertama bagi mereka berdua untuk mereguk indah dan nikmatnya penyatuan raga. Arjuna menggeliat, merasakan pegal di seluruh tubuhnya. Pinggangku, lirihnya pelan sambil memberi usapan pada area yang dirasa nyeri. Ketika ia hendak turun, Arjuna merasa ada yang menyangga pahanya. Lalu, ia pun menyibak selimut yang menutupi tubuhnya. Seketika senyumnya terbit dengan lengkungan yang membentuk sempurna. Ya, aku sudah beristri saat ini. Jadi sakit pinggang ini ulah My Queen rupanya. Arjuna terkekeh dengan pemikirannya sendiri. Bagaimana bisa dirinya menyalahkan sang istri? Ia pun menyingkirkan betis jenjang itu perlahan, di mana saat itu Susi asik menyemplak pada kakinya. Memangnya, berapa ronde ya semalam? Hingga kedua lututku lemas seperti ini? Arjuna menggeleng lagi, menertawai isi kepalanya. Apa yang sudah kulakukan padanya, sampai ia tidur begitu lelap? Aku telah membuatnya begitu kelelahan. Maafkan aku, My Queen. Arjuna menaikkan selimut yang sempat turun, lalu menutupinya hingga batas leher. Menyibak anak rambut yang menutupi wajah polos nan damai itu. Arjuna menempelkan bibirnya pada kening Susi, lalu mengecupnya dalam. Hai, lapar sekali. Sejak pagi tak ada makanan yang masuk. Sementara tenaga yang kukeluarkan sangatlah banyak.
pantas saja aku, lelah, letih, lunglai, lesu, serta lemas. Arjuna menggerakkan tubuhnya perlahan turun dari kasur. Jaga agar istrinya itu tidak terganggu. Biasanya kan begitu, Susi kalau sudah terlelap akan susah untuk bangun. Terdapat pergerakan dari selimut berwarna putih itu. Ternyata, apa yang biasanya terjadi tidak terjadi malam ini. Susi mengucek kedua matanya perlahan, lalu mengerjap ke arah Arjuna. Kenapa dia ada di kamarku? Kenapa juga gak pakai baju? Lalu, jangan aku. Susi segera menunduk dan seketika matanya membola, tatkala ia mendapati dirinya tak berbusana di bawah selimut sana. Apa yang kita lakukan? Susi menjerit seraya menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Mendengar jeritan Susi, Arjuna lantas kaget. Secara spontan, ia pun turun dari tempat tidur. Ia bahkan lupa dengan keadaannya yang belum mengenakan apapun. Melihat sesuatu yang tegak berdiri, tepatnya di bawah pusat Arjuna, Susi kembali mendelik dan berteriak. Keris Empu Gandrung, Susi sontak menutup mata dengan kedua tangannya. Namun, hal itu tanpa sengaja membuat selimut yang sejak tadi dipeganginya melorot ke bawah. Sekarang giliran mata Arjuna yang membola dan hampir meloncat keluar cangkangnya. Itu kamu tutupin, menggoda Iman tahu. Tunjuk Arjuna, seraya mendekat hendak menaikkan selimut. Akan tetapi, Susi yang salah paham malah mendorong tubuhnya hingga Arjuna terjengkang ke bawah kasur. Desis Arjuna sembari mengusap bokongnya yang terbuka itu. Buru ia meraih pakaiannya yang berserakan di bawah tempat tidur. Memakai kolornya serta kaos dalam. "Wahai Queen, kau tega sekali, menendang suami tampanmu ini." Arjuna pun bangun sambil memegangi pinggangnya yang semakin bertambah linu. "Aman nih, sudah ditutupin. Sekarang dada kamu tuh kondisikan." Arjuna kembali hendak mendekat ke arah Susi, tapi tertahan karena lengkingan teriakan itu lagi. "Stop, gak usah mendekat, biar aku saja." Susi menggulung tubuhnya dengan selimut. Hingga kini hanya nampak wajahnya saja yang kelihatan. Arjuna pun tertawa dibuatnya, bahkan sampai memegangi perut kotaknya, saking geli. Girang banget sampai pingkal begitu. Tapi, kalau ia tertawa, wajah seramnya langsung hilang. Tak ada lagi aura kejam si Kanebo kering. Ngomong apa yang terjadi pada kami berdua tadi malam? Susi masih merangkai susunan puzzle di dalam memorinya, mengingat satu persatu kejadian kemarin. Tepatnya kejadian semalam, yang membuatnya malu bukan kepalang. Susi pun turut menutupi wajahnya dengan selimut, berharap Arjuna tidak melihat semburat merah muda pada kedua pipinya. Memalukan, apa aku telah memperko anak perjaka. Berhubung lapar sangat, Arjuna pun menelepon pihak hotel untuk menyiapkan makan malam. Sementara itu, Susi masih menggulung tubuhnya dengan selimut, membelakangi Arjuna yang tengah duduk di pinggir kasur sambil memainkan game Bones. Sengaja ia menyalakan suaranya ponselnya kencang, agar Susi keluar dari cangkangnya dan mengobrol dengannya.
Daripada pura tidur dalam keadaan perut yang lapar. Sayang ia masih lemas, tak bertenaga. Kalau tidak... Tok, tok. Permisi layanan kamar. Kami mengantar pesanan makanan. Begitulah bunyi suara di depan pintu kamar hotel. Arjuna yang telah membalut raga perkasanya dengan piyama, segera menghampiri pintu. Ekor matanya melirik sebentar ke atas tempat tidur. Kemudian ia menggeleng pelan dengan senyum tipis. Kita lihat sayangku, setelah ini, apa kau masih akan bertahan di balik selimut itu? Arjuna mempersilahkan pelayan hotel itu masuk. Lalu, mereka menata makanan di atas meja yang telah tersedia di pojok kamar. Wangi makanan pun menguar ke sekeliling kamar, membuat onggokan di dalam selimut bergerak ricuh. Arjuna lagi tergelak, ia benar gemas dengan tingkah istrinya itu. Bagaimana bisa wanita yang sudah tak lagi gadis itu memiliki rasa malu yang selangit pada suaminya sendiri? Seingatku, dirinya lah yang membimbingku pada aksi penjebolan gawang kemarin. Yah, meski gawangnya tak lagi rapat katanya, tapi cukup sulit bagi pemula sepertiku. Lagi pula, mana ku tahu perbedaan gawangnya gadis dan janda. Dan lagi, dia pun teriak pula. Lalu apa bedanya? Aku harus makan banyak, dan mengisi kembali tenagaku juga tenaga My Queen. Arjuna melangkah pelan menghampiri tempat tidur, menekan gulungan selimut itu. Sengaja memberi tekanan pada beberapa bagian tertentu, hingga sosok di dalam selimut terpaksa keluar karena kegelian. Rona itu masih belum hilang, bahkan semakin merona. Ketika dilihatnya wajah tampan itu terus tersenyum. Wajah yang biasanya dingin dan kaku, datar bagai atap rooftop. Berhenti memasang ekspresi itu, titah Susi, seraya memalingkan wajahnya. Bagaimana tidak, senyuman Arjuna menambah kadar ketampanan pada wajah pria itu. Bukannya, kau suka, bahkan, kau yang memintaku untuk terus tersenyum padamu, sahut Arjuna heran. Apa kau ingin aku seperti yang dulu saja, memasang wajah ini? Arjuna menarik wajah Susi untuk menghadapnya. Ish, gak mau, tidak dengan ekspresi itu lagi. Menyeramkan, kau macam vampire, dingin. Susi mencebik dan kembali melengos, setelah menepis pelan tangan Arjuna di dagunya. Terus, aku harus bagaimana? Kau membuatku bingung. Gia, Susi memekik, karena Arjuna menarik tubuhnya hingga kembali terlentang di atas kasur. Katakan, aku harus bagaimana? Tanya Arjuna yang tengah menghimpit sang istri di bawahnya. Iya seperti tadi saja, jawab Susi gugup bahkan matanya bergerak ke sana, kemari tak menatap Arjuna. Seperti tadi yang mana? Goda Arjuna, senang sekali melihat wajah grogi di bawahnya itu. Ceka, yang tersenyum manis dan menawan tadi itu, gemas Susi, bisanya Arjuna meledeknya. Tak tahukah bahwa dirinya tengah menahan malu setengah mati? Tuan, menyingkirlah dari tubuhku. Jantungku hampir meledak kau tahu? Meski ini bukan pertama kali untukku, tapi raga ini lama tak tersentuh. Aku sadar bahwa semalam aku begitu memalukan.
seperti apa aku di matamu saat ini, Ar? Kuharap aku tidak mengecewakanmu. Aish ingin bersembunyi di dalam lubang saja. Apa ada yang mengganggu pikiranmu sayang? Tanya Arjuna lembut. Dirinya telah menyingkir dari atas tubuh istrinya itu. Ketika ia menyadari ada yang aneh pada Susi. Ar, hatiku melayang tiap kali kau panggil seperti itu. Aku benar telah jatuh cinta padamu. Kuharap kaulah labuhan terakhir hati ini. Wajahmu selalu memerah tiap kali aku memanggilmu sayang. Apa kau suka? Apa panggilan itu begitu berarti untukmu? Tanya Arjuna polos, karena ia mengucapkannya tulus dari hati, tanpa ada niat untuk merayu. Arjuna terlalu memuja istrinya itu, hingga panggilan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Apa perlu kau tanyakan lagi? Susi semakin menundukkan wajahnya. Meski ia tak bisa lagi menutupi wajahnya yang bagai kepiting rebus. Sepertinya, kedua pipinya kesemutan. Mau sampai kapan begini? Apa kau tidak lapar? Arjuna menarik dagu lancip itu, hingga sang empunya mendongak. Tidak, ketusnya. Kruyuk. Itu bunyi apa? Ledek Arjuna dengan menahan senyumnya. Lambung kurang ajar, gak bisa amat diajak kerjasama. Ayo makan, apa perlu ku gendong? Tidak, aku hanya mau pakai baju dulu. Setelah mengatakan itu Susi pun ngacir secepatnya ke kamar mandi, dengan tubuh yang masih bergulung selimut. Astaga, my queen, kalau jatuh bagaimana? Teriak Arjuna gemas. Susi tak sengaja membanting pintu, karena dia benar tengah salah tingkah saat ini. Napasnya bahkan terengah, engah macam abis lari maraton. Susi membelakangi pintu, lalu menyenderkan punggungnya di sana. Terlihat beberapa kali mengetuk kepalanya. Masuk kamar mandi tapi gak bawa baju, gimana coba? Gumamnya, menggerutu sendiri. Masa iya? Aku minta tolong Ar. Susi memberi remasan pada rambutnya, sambil menghentakkan kaki frustasi. Sayang, jangan terlalu lama, nanti makanannya keburu dingin, Arjuna berteriak di depan pintu kamar mandi. Iya, tunggu sebentar, sahutnya dari dalam, matanya berkeliling mencari yang bisa ia gunakan untuk menutupi tubuhnya. Ini saja, daripada bergelung dalam selimut, pikirnya, lalu Susi menarik handuk kimono berwarna putih itu. Arjuna berjalan resah, bolak-balik antara meja makan dan depan pintu kamar mandi. Kenapa lama sekali? Apa sih yang wanita lakukan di kamar mandi? Gumam Arjuna. Seperti dejavu, ingin sekali ia mendobrak pintu itu. Pintu terbuka, sontak Arjuna langsung menoleh ke arah suara. Ia bahkan berlari ke arah Susi, dan... Kenapa? Cuma beberapa menit saja bukan? Kenapa Arjuna sepertinya khawatir sekali? Dadanya berdetak sangat kencang dan napasnya terdengar memburu, seperti orang yang tengah panik. Susi mencoba melerai pelukan itu tapi tak bisa, Arjuna begitu erat memeluknya. Kenapa aku jadi ketakutan begini? Dadaku mendadak nyeri sekali. Padahal dia kan ada di kamar hotel bersamaku, hanya berdua denganku. Tidak ada orang lain
tidak akan ada yang mencelakainya. Arjuna berusaha menenangkan hatinya yang bergemuruh tak karuan, hanya karena Susi berada lama di kamar mandi. Sepertinya, pria itu trauma. Maaf, aku tak bermaksud membuatmu menunggu lama. Ayo kita makan, nanti keburu dingin, bujuk Susi. Agar pria yang telah menjadi suaminya itu mau untuk melepaskannya. Aku yang minta maaf, karena sudah berlebihan, membuat semua ini terlihat aneh, ucapnya tak enak hati. Lalu Arjuna menuntun tangan Susi, menarik kursi dan mendudukkan istrinya perlahan. Kenapa mendadak lembut sekali? Sangat manis. Apa dia si bos arogan itu? Kanebo garing. Susi mengulum senyum, memikirkan kata-kata terakhirnya. Mereka berdua pun makan dengan tenang, sambil sesekali saling melirik dan kemudian melempar senyum. Makanan ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya dapat menambah stamina serta vitalitas pria dan wanita. Apa Arjuna sengaja? Kalau iya, dari mana dia tahu? Susi terlihat mengunyah lalu menelan makanannya kasar. Pikirannya sudah berkelana kemana-mana. Apalagi ketika ia mengingat apa yang terjadi malam itu. Kenapa ingatan itu kembali ketika aku sedang makan? Pokoknya aku harus membiarkan dia yang memegang kendali. Jangan terlalu agresif, jangan membuatnya kaget. Bagaimana keadaan tanganmu? Apa itu tidak apa? Apa? Tanya Susi khawatir, manakala ia teringat akan luka pada lengan suaminya itu. Kau tenanglah, tidak perlu khawatir, jawab Arjuna diselamatkannya. Tidak, kali ini kau harus menurut padaku. Nanti kita akan memeriksamu ke rumah sakit, titah Susi dengan nada penuh penegasan. Baiklah, My Queen, sesuai perintahmu, aku akan menurut, jawab Arjuna disertai senyum tipis. Dia menurut, tidak membantahku, dan apa itu? Berbicara dengan sesekali tersenyum. Apa sekarang aku yang jadi bosnya? Susi meletakkan sendok di piring, membersihkan mulut lalu menenggak air putih hingga tandas. Setiap gerakan yang dilakukannya tak luput dari perhatian Arjuna. Begitu saja, sudah terlihat menggoda. Sepertinya, tenagaku sudah pulih. Arjuna pun segera menyelesaikan makannya. Di mana koper bajuku? Aku mau mandi, tanya Susi sambil matanya berkeliling. Kenapa menanyakan baju? Tidak usah pakai juga tidak apa-apa. Jawab Arjuna sekenanya, tentu saja disudahi dengan seulas senyum nakal di wajahnya. Sejak kapan ia pandai menggoda seperti itu? Wajah cantik itu kembali memerah, mendapat kode seperti itu. Pasti makanan seafood tadi sudah bereaksi, pikirnya. Jangan bercanda, mana mungkin seperti itu. Susi memalingkan wajahnya, ia tak sanggup melihat wajah rupawan itu tersenyum genit padanya. Dasar genit, mesum, gumamnya pelan, tapi masih bisa didengar oleh Arjuna. Membuat pria tampan dan gagah perkasa itu menghampiri Susi, yang tengah duduk di pinggir kasur. Setelah melihat tubuh polosmu, aku jadi lebih suka melihatmu tanpa baju, bisik Arjuna yang tiba-tiba sudah berada di samping Susi. Sepasang mata indah Susi membola,
entah efek makanan tadi atau apa. Kini, sekujur tubuhnya meremang dan memanas. Arjuna sedikit menyibak rambut pendek Susi, memberi akses pada bibirnya untuk menjelajahi leher putih jenjang itu. Hingga, lenguhan merdu itu kembali lolos dari bibir sensual Susi. Bibir tak tahu malu, kenapa aku tidak bisa menahannya? Mendapat respon baik dari Susi, Arjuna pun meneruskan aksinya. Perlahan ia menurunkan handuk kimono istrinya, menarik tali yang mengikat pinggang, hingga kimono itu luruh sebatas pinggul. Arjuna mengelus ujungnya perlahan, membuat Susi mengerang geli sekaligus nikmat. Bagaimana dia bisa tahu kelemahanku? Bukankah aku yang pertama baginya? Susi malah menyenderkan kepalanya di bahu lebar Arjuna, menikmati sentuhan jemari pria itu lewat belakang tubuhnya. Berguna juga searching di internet. Ternyata benar, wanita akan kalah jika kelemahannya diserang. Arjuna pun semakin gencar menyerang setiap titik sensitif istrinya. Ia pun mulai menurunkan ciumannya pada pundak yang terekspos itu. Bersambung.